Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adhani Rezi Akbar dari program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 2032311010. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pencegahan primer, sekunder, dan tersier tentang kegawat daruratan obstetrik. Tapi di sini saya akan fokus kepada salah satu kegawat daruratan obstetrik, yaitu abortus. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari kegawat daruratan obstetrik. Nah, kegawat daruratan dalam obstetrik ini adalah suatu keadaan atau penyakit yang menimpa seorang wanita hamil atau dalam persalinan atau akibat komplikasi dari kehamilan atau persalinan yang mengancam jiwa ibu dan atau bayi dalam kandungannya. Nah, apabila tidak ditangani secara secepatnya atau mendapat tindakan yang tepat, ini tentunya sangat mengancam jiwa si ibu ataupun si bayi. Karena tadi di awal saya sudah katakan, saya akan lebih fokus kepada abortus. Nah, di sini ada pengertian abortus. Jadi abortus ini adalah pengeluaran hasil konsepsi yang usia kehamilannya kurang dari 20 minggu. Nah, diagnosis ditegakkan berdasarkan adanya aminor, tanda-tanda kehamilan, perdarahan hebat bervagina, pengeluaran jaringan plasenta, dan kemungkinan kematian janin. Kemudian pada abortus septik, pendarahan pervaginanya yang banyak atau sedang, kemudian demam, menggigil, kemungkinan gejala iritasi, peritoneum, dan kemungkinan shock atau shock hipovolemik. Nah, yang selanjutnya ini ada penyebab terjadinya abortus ini kenapa sih? Nah, di sini penyebab terjadinya abortus spontan itu antara lain bisa karena usia ibu yang mungkin belum cukup, terus ada penyakit infeksi yang menyertai, penyakit kronis, kelainan endokrin, kemudian ada malnutrisi atau nutrisi yang kurang, yang tidak cukup, yang kemudian ada anemia atau kurangnya darah merah, kemudian umur kehamilan, dan ada juga pemakaian obat-obatan yang memang seharusnya tidak dimakan oleh si ibu. Kemudian faktor lingkungan lainnya antara lain sering minum alkohol, merokok, ngopi, dan mungkin karena adanya radiasi. Nah, untuk gejalanya itu berupa cairan, darah atau jaringan yang keluar dari vagina dan nyeri di bagian perut atau punggung bawah. Ini gejala-gejala yang umum terjadi gitu ya pada wanita-wanita yang mengalami abortus. Selanjutnya ini ada komplikasi dari abortus atau keguguran ini. Nah, komplikasinya itu bisa ringan seperti muntah, demam, perdarahan, sakit perut. Nah, keguguran yang berisiko menimbulkan infeksi akibat sisa jaringan tubuh janin yang masih tertinggal dalam rahim atau jadi sisa-sisa koritase. Nah, kondisi ini dinamakan abortus septik yang mengakibatkan wanita mengalami anemia atau bahkan shock. Selanjutnya ini ada pencegahan primer bagi abortus. Nah, untuk langkah awalnya itu kita mencari tahu mengapa sebenarnya seorang perempuan atau ibu hamil ini melakukan abortus atau aborsi. Nah, yang sering kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak perempuan yang melakukan aborsi ini karena beliau mengandung anak yang tidak diinginkan atau
beliau mengandung atau hamil di luar pernikahan. Nah, tentunya ini bisa kita cegah dengan cara salah satunya itu menikahkan dari kedua orang tua tersebut yang sebelumnya belum menikah tapi sudah hamil. Tuh. Untuk pencegahan sekunder ini dapat dilakukan dengan cara menegakkan diagnosa yang tepat agar tidak terjadinya komplikasi akibat keterlambatan penanganan atau salahnya penanganan pada saat aborsi. Untuk yang terakhir ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk terkait penanganan dan komplikasi. Jadi setelah penanganan ini untuk mencegah terjadinya komplikasi gitu harus dengan penanganan yang tepat gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya masih tahap belajar. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.